Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aprilanda. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang klien dalam konseling, di mana tugas ini adalah tugas akhir dari mata kuliah psikologis konseling yang diampu oleh Ibu Orianti MPD. Sebelum kita ke PPT-nya langsung, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu klien dalam konseling. Di mana di dalam suatu proses konseling itu bukan hanya peran konselor yang dibutuhkan, tapi juga peran klien agar membentuk kepribadian yang berkualitas. Hingga itu membentuk suatu kerjasama antara konselor dan konseling untuk menciptakan proses konseling yang nyaman, kondusif, dan efektif. Itu bukan hanya perlu adanya peran konselor, tapi juga perlu ada perannya konseling untuk membantu tugas dan melancarkan tugas seorang konselor. Itu bukan hanya kerjasama yang dibutuhkan, melainkan itu juga pelatihan khusus. Pelatihan khusus itu untuk seorang diri klien agar bisa membantu atau melancarkan tugas dari seorang konselor, agar menciptakan suatu proses konseling yang berhasil dan seperti yang diharapkan, dan juga agar memudahkan seorang klien untuk menceritakan permasalahan yang dihadapinya, sehingga dia tidak merasa sungkan, tegang, atau merasa tidak percaya diri untuk menceritakan semua keluh kesah yang dihadapinya. Jadi seorang konselor harus bisa menciptakan suasana agar seorang klien itu merasa percaya dengan dirinya, dan juga itu supaya konselor berhasil untuk menceritakan suasana yang nyaman, itu perlu adanya peran seorang klien untuk membantu seorang konselor agar meringankan tugasnya atau bisa supaya menciptakan suatu proses konseling yang seperti yang diharapkan oleh seorang diri konselor dan klien. Baiklah, di sini kita melihat PPT-nya langsung, yaitu mengenai klien dalam konseling. Yang sudah saya paparkan di awal video, dan ini kita bakalan tahu penjelasan lebih lanjutnya sebagai berikut, yaitu di dalam klien dalam konseling itu ada istilah kurangnya memiliki daya psikologis, di mana daya psikologis adalah suatu kekuatan yang menggerakkan individu untuk menghadapi berbagai tantangan dalam keseluruhan hidupnya, termasuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya. Ada 3 bagian atau 3 pokok yang ada di dalam daya psikologis. Yang pertama, need fulfillment, yaitu pemenuhan kebutuhan. Kedua, intrapersonal. Ketiga, interpersonal. Selanjutnya, yang pertama, need fulfillment, yaitu pemenuhan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan adalah merujuk pada kekuatan psikis yang diperlukan untuk pemenuhan keseluruhan kebutuhan agar dapat mencapai kualitas kepribadian kehidupan secara bermakna dan memberikan kebahagiaan. Pemenuhan kebutuhan itu bisa ditunjukkan dengan memberikan dan menerima kasih sayang, kebebasan, memiliki kesenangan. Kesenangan itu bisa cara menerima stimulus atau tantangan, perasaan mencapai prestasi, atau memiliki harapan. Memiliki harapan itu bisa ditujukan dengan memiliki ketenangan dan juga memiliki tujuan hidup secara nyata. Selanjutnya, intrapersonal.
Secara personal itu adalah pengetahuan diri, dimana pengetahuan diri itu adalah pemahaman terhadap kekuatan atau kelemahan dirinya. Jadi pemahaman diri, kita tuh lebih tahu kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Kedua, pengarahan diri. Pengarahan diri itu daya yang memberi arah dan bertanggung jawab terhadap konsekuensi si pelakunya. Ketiga, harga diri. Pandangan seseorang bahwa dirinya bermanfaat, berkemampuan, dan berkebajikan. Selanjutnya, masalah yang muncul bila kurang memahami diri. Jadi, jika kita kurang memahami diri, itu bisa terjadi masalah atau risiko yang akan kita hadapi. Pertama, mengasingkan diri. Jadi, mengasingkan diri itu sering kita lakukan di saat kita memiliki masalah di dalam kehidupan kita. Kita lebih memilih untuk waktu sendiri untuk bisa berpikir dan mendapatkan solusi untuk masalah yang kita hadapi. Kedua, tampilan perilaku yang kurang memadai. Jadi, ketika kita memiliki masalah, jika kita tidak bisa mengontrol diri kita, itu akan terjadi suatu tampilan perilaku yang kurang memadai atau yang kurang menyenangkan. Ketiga, kurang dapat mengambil keputusan. Jadi kita tuh akan sulit untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk kita, untuk setiap masalah yang kita hadapi. Keempat, persepsi yang keliru. Kelima, lari dari jadi kebanyakan orang ketika mengetahui kesalahan yang ada di dalam dirinya, itu kebanyakan tidak menyadari atau lari dari kenyataan. Keenam, memanipulasi orang lain. Ketujuh, berproyeksi. Selanjutnya, dampak kurang memiliki pengarahan diri. Itu bisa ditujukan dengan kurang percaya diri dan kurang mampu mengendalikan diri. Yang pertama, mohon maaf, sebenarnya ini ada tulisan, tapi di HP tidak bisa menampilkan tulisan, hanya di laptop. Jadi saya bacakan di bagian kurang percaya diri. Itu di bagian kurang percaya diri itu ada generalisasi pada satu aspek kepada aspek lain. Kurang percaya kepada diri menjadi kurang percaya kepada orang lain. Kedua, sulit mengambil keputusan. Ketiga, perilaku irasional. Keempat, kurang mampu menghadapi kegagalan. Jadi jika kita kurang percaya diri, kita tuh sulit untuk menerima kegagalan dari apa yang kita lakukan atau yang kita usahakan. Kelima, enggan menghadapi risiko. Jadi kita tuh kan setiap apa yang kita jalani itu pasti memiliki sebuah risiko. Jadi kita harus bisa menghadapi apapun risiko yang sudah kita jalani dari apa yang kita jalani. Tapi beda dengan orang yang kurang percaya diri. Mereka enggan menghadapi risiko dari sesuatu yang mereka hadapi. Selanjutnya, kurang mampu mengendalikan diri. Ini yang kedua. Tadi yang pertama itu kurang percaya diri. Yang kedua ini kurang mampu mengendalikan diri. Jadi kurang mampu mengendalikan diri itu ada 6 poin. Yang pertama, disiplin diri yang rendah. Kedua, kurang mampu menata diri. Keempat, bersikap irasional sama dengan kurang percaya diri tadi. Yang keempat, mudah dikendalikan oleh pihak lain yang tidak sehat. Artinya itu mudah terpengaruh. Kelima, lebih banyak dikendalikan oleh pikiran orang lain. Jadi dia itu saat kurang mampu mengendalikan diri itu lebih banyak menerima stimulus dari orang lain atau pikiran dari orang lain daripada pikiran dirinya sendiri. Keenam, bersifat impulsif. Selanjutnya, masalah yang muncul apabila kurang memiliki harga diri. Itu yang pertama, kurang respect terhadap diri sendiri. Kedua, mengabaikan diri.
ketiga, tidak konsisten dalam berteman. Jadi tuh suka berpindah-pindah, mencari ke tempat satu ke tempat yang lain. Keempat, tidak mampu memaafkan diri sendiri. Jadi setiap dia melakukan kesalahan, dia tidak mampu memaafkan dirinya sendiri. Sebagaimana yang kita tahu, setiap kita memiliki suatu masalah, kita wajib untuk memaafkan diri kita terlebih dahulu supaya kita bisa menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita. Selanjutnya, yang ketiga, interpersonal, di mana interpersonal merupakan kemampuan untuk memahami dan berkomunikasi dengan orang lain dengan mampu membedakan suasana hati, temperamen, motivasi, dan keterampilan orang lain, termasuk juga kemampuan untuk membentuk dan memahami hubungan dengan orang lain serta memahami berbagai peran dalam kelompok. Juga bisa disebut dengan inteligensi. Inteligensi ini ditunjukkan oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang politik, agama, guru, orang tua, terapis maupun konselor. Juga mereka umumnya menikmati melakukan interaksi sosial dalam berbagai usia, mampu mengaruhi orang lain, memiliki rasa ingin tahu tentang beragam cara kehidupan antar budaya, serta dapat menikmati humor. Interpersonal terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, itu kepekaan terhadap diri sendiri dan orang lain, mengenal dan memahami diri sendiri dan orang lain. Kedua, ketegasan diri. Ketiga, menjadi nyaman dengan diri sendiri dan orang lain. Keempat, kebebasan dalam bereksplorasi. Kelima, harapan yang realistis terhadap diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, terakhir, perlindungan diri dalam situasi interpersonal yang positif. Selanjutnya, menurut N. K. Hubrand, inteligensi interpersonal sosial ini merupakan bentuk yang paling penting dalam inteligensi manusia karena mampu memelihara hubungan dengan manusia secara efektif, dan mereka mampu mempertimbangkan konsekuensi dari perilaku mereka sendiri serta mengantisipasi perilaku orang lain. Keberhasilan dalam kehidupan seseorang seringkali sangat tergantung pada inteligensi interpersonal. Cukup sekian yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah melihat PPT-nya langsung dan juga sedikit penjelasannya. Tadi sudah kita menyaksikan peran klien dalam konseling. Tadi juga ada masalah saat kita kurang mengendalikan diri, kurang percaya diri, dan kurang menghargai diri kita sendiri. Itu semua pasti ada suatu masalah jika kita tidak bisa memahami atau bisa mengetahui lebih lanjut dengan diri kita sendiri. Jadi perlu adanya kita untuk bisa memahami diri kita sendiri secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi perilaku menyimpang saat kita memiliki suatu permasalahan dalam kehidupan. Jadi di dalam kehidupan itu kita tidak bisa mengelak atau menghindar dari sebuah masalah. Itu adalah sebuah ujian yang harus kita lalui dengan baik, dengan pikiran yang jernih dan bersih, dan juga perilaku yang positif agar kita bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Begitu juga dalam proses konseling. Itu bukan hanya peran konselor untuk membantu seorang klien atau mendengarkan semua permasalahan yang diceritakan klien, itu juga perlu adanya juga peran klien atau konseli untuk membantu dan melancarkan tugas dari seorang konselor agar bisa menciptakan suasana proses konseling yang kondusif, aktif, tenang, nyaman, dan
efektif yang seperti yang kita harapkan bersama. Sekian dari apa yang saya jelaskan. Mohon maaf jika terdapat sebuah kesalahan dari perkataan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya berikan dan saya presentasikan dapat bermanfaat. Sekali lagi wassalamualaikum.